Ada lagi level yang lebih tinggi. Level lebih tinggi ada 4 cirinya riyadhah, jalur riyadhahnya. Yang pertama apa? Membebaskan kesaksian. Maksudnya membebaskan kesaksian itu membebaskan diri dari segalanya. Yang merintangi dia dari Allah. Hanya untuk Allah saja. Satu-satunya Tuhan. Ini level tertingginya kehambaan. Setelah itu naik ke level penyatuan. Level penyatuan itu tidak seperti para sufi ittihad hulul seperti itu, tapi bersatunya keinginan hamba dengan kehendaknya Allah. Ya tentu saja ketika kehendaknya hamba dengan kehendaknya Allah ketemu, yang bunyi, yang jalan adalah kehendaknya Allah. Jadi yang diinginkan oleh Allah itulah yang aku inginkan. Baik, jadi setelah tadi babak awal kesadaran, kemudian muhasabah, terus tobat. Setelah bertobat, ya ureanya panjang nanti teman-teman tentang tobat. Setelah itu baru riyadhah, melatih diri sudah. Kalau ini bagian, kalau tadi taholli, kalau ini bagian dari tahalli, mengisi hidup dengan kebaikan-kebaikan. Tahalli ini yang di aspek riyadhah ada level-levelnya kalau menurut Ibnu Qayyim. Jadi riyadhah itu melatih jiwa untuk menerima kebenaran. Kita harus membiasakan jiwa kita nyaman dengan kebenaran. Ini namanya riyadhah. Ya memang selama fase riyadhah masih berat. Makanya istilahnya riyadhah. Yang makna harafiahnya latihan. Masih berat, masih mungkin harus memaksa diri, masih tersiksa kita menjalankannya. Tapi harus kita lanjutkan, kita ulang-ulang biar mengakar jadi karakter kita. Nah, riyadhah ini ada 3 level, ada 3 tingkatan. Ada tingkatan orang awam, ada khawas, orang khusus, ada level akhos, yang lebih khusus. Kalau orang awam, diawali dari akhlak dan ilmu. Kemudian beramal disertai keikhlasan. Kemudian memperbanyak memenuhi hak. Baik itu haknya Allah maupun hak kehambaan. Hamba Allah yang lain juga diri kita sendiri. Jadi ini awam ya, fokusnya akhlak, amal, dan memenuhi haknya Allah dan haknya orang lain. Ini masih awam. Jadi melatih diri kita terbiasa dengan akhlak, melatih diri kita beramal dengan ikhlas, melatih diri kita untuk memenuhi hak-haknya Allah dan hak kehambaan. Kalau kita fokus di sini, berarti kita level riyadhahnya riyadhah awam. Awam bukan berarti jelek loh ya, ini masih awal berarti bisa ditingkatkan lagi. Awam pun itu sudah mulai riyadhah. Banyak yang masih belum mulai. Baik, jadi akhlak, amal, dan hak. Naik level kelompok khawas atau kelompok khusus. Menurut Ibnu Qayyim, kelompok khusus ini riyadhahnya 3. Yang pertama, mencegah perpisahan. Ini kalau dibaca judulnya saja, itu kalian bisa salah paham. Dianggap tidak boleh cerai gitu. Kalimat di kitabnya begitu. Maksudnya cerai dari Allah. Mencegah perpisahan itu berarti apa? Membuang, menyisihkan semua yang membuat kita terpisah dari Allah.
segala keterikatan duniawi. Bukan berarti lari dari dunia loh ya. Tapi menghindar dari keterikatan apapun yang duniawi yang menjauhkan kita dari Allah. Ini orang khawas. Kalau kalian sudah nyampe level ini berarti sudah khawas. Tapi tentu saja yang level awamnya beres ya. Ini kalau awamnya belum beres ya perjuanganmu masih di awam. Kemudian orang khawas itu tidak menoleh ke tahapan sebelumnya. Maksudnya apa? Tidak merasa sudah. Masih banyak yang harus dia tingkatkan. Dia masih ingin belajar lagi, ingin nambah lagi ilmu. Jadi menoleh ke tahapan yang telah dilewati itu ya, oh itu sudah bagus kok. Gitu. Sholat saya sudah lumayan kok, ilmu saya sudah tinggi kok, itu selesai. Kamu berarti levelmu jatuh kalau sudah begitu. Kalau level khawas itu sadar keterbatasan dirinya dan dia ingin meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya. Ini level khawas. Kemudian yang ketiga, orang khawas itu membiarkan hidupnya dituntun oleh ilmu dan juga meneladani orang-orang yang berilmu. Ini khawas. Jadi fokus pada kualitas diri yang lebih dalam dibandingkan yang awam tadi. Jadi hidup sesuai dengan kebenaran ilmu yang dipahami, itu pun dia ingin meningkatkan dirinya terus-menerus. Ada lagi level yang lebih tinggi. Level lebih tinggi ada 4 cirinya riyadhah, jalur riyadhahnya. Yang pertama apa? Membebaskan kesaksian. Maksudnya membebaskan kesaksian itu membebaskan diri dari segalanya yang merintangi dia dari Allah. Jadi pokoknya kesaksiannya, ini kesaksian itu kan syahadat, hanya untuk Allah saja, satu-satunya Tuhan. Ini level tertingginya kehambaan. Setelah itu naik ke level penyatuan. Level penyatuan itu tidak seperti para sufi ittihad hulul seperti itu, tapi bersatunya keinginan hamba dengan kehendaknya Allah. Ya tentu saja ketika kehendaknya hamba dengan kehendaknya Allah ketemu, yang bunyi, yang jalan adalah kehendaknya Allah. Jadi yang diinginkan oleh Allah itulah yang aku inginkan. Ini level penyatuan sudah kalau di situ. Implikasinya menolak penentangan. Menolak penentangan itu menolak segala yang bertentangan dengan Allah. Jadi keinginan Allah adalah keinginanku, dan semua yang berlawanan dengan itu aku tinggalkan. Dan memutuskan segala bentuk penukaran. Jadi tidak pamrih apapun, ditukar dengan apapun yang bukan Allah, aku tidak mau sudah. Kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Itu seperti Rasulullah waktu ditawari, wahai Muhammad, sudahlah kamu tidak usah dakwah-dakwah lagi. Kepingin kekayaan sebesar apapun kita beri. Ini kafir Quraisy yang nawari. Kepingin perempuan paling cantik untuk dinikahi, kami berikan. Kepingin jabatan paling tinggi, kita angkat. Dan terus Rasulullah kan jawabnya, meskipun kalian letakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti melakukannya. Nah ini level memutuskan segala bentuk penukaran. Beliau ketika membahas mahabbah, itu beliau pakai ada 10 istilah cinta, diawali dari yang paling dangkal sampai yang paling dalam bahasa Arab. Cinta yang paling awal namanya alaqah, sekedar hubungan. Jadi mungkin sekedar kenal. Setelah itu terus iroda, menginginkan.
Kok lumayan ya kelihatannya. Itu iroda, mulai ada keinginan untuk dekat. Setelah itu sobabah, tambah besar, tambah melimpah-limpah perasaannya. Ini tambah hari, tiap hari ketemu kok rasanya tambah kangen ya. Itu sobabah. Setelah itu horam. Horam itu menyala sudah. Cinta lahir sudah di situ. Tambah lama muncul widad, wadud, mawaddah. Ini perasaannya tambah dalam. Jadi dari cinta muncul kasih. Dari passion berlanjut pada compassion. Lebih dalam. Terus sakhof. Sakhof ini tambah mendalam. Ini sudah mengakar cintanya. Baik. Tidak ada kompresornya sayang. Terus tambah dalam. Ya kalau dalam nanti dianu sama kompresor. Terus sakhof. Sakhof itu mendalam sekali. Puncaknya is. Is ini sudah ada konotasi bucin. Sudah mabuk cinta. Memuncak. Sampai tatayum. Tatayum itu pasrah sudah. Semuanya hanya untukmu saja. Sampai kemudian ada ta'abbud. Penghambaan sudah. Dan puncaknya ada khollah. Khollah itu berarti sudah merasuk, sudah bersatu, sudah. Aku dan engkau sudah jadi satu, tidak bisa dibedakan lagi. Keinginanmu adalah keinginanku. Itu khollah. Cuma ini cinta pada Allah ya. Jangan dibayangkan cinta sama manusia sampai sedalam ini. Hati-hati kalau istilahnya Ibnu Qayyim jatuh pada mahabbah ma'allah. Tidak boleh. Mahabbah ma'allah itu ada dicintai yang lain selain Allah seperti kamu mencintai Allah. Ini namanya musyrik. Lupa kalau saya cinta orang tua, cinta Rasul, cinta semua yang selain Allah, memposisikannya gimana? Semuanya kita cintai sebagai bagian dari cinta kita kepada Allah. Kalau istilahnya Imam Ghazali, mahabbatu ma yuhibbuhu. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kita saling mencintai dan kita kerjasama untuk menomorsatukan Allah, untuk mencintai Allah. Ada beberapa quote yang mungkin menarik dari Ibnu Qayyim ya. Antara lain beliau bicara begini. Dia yang senantiasa menjaga hatinya dekat dengan Tuhan akan menemukan kedamaian dan ketentraman. Sementara dia yang memberikan hatinya kepada manusia akan menemukan kegelisahan dan ketakutan. Makanya yuk kita latihan mencintai Allah. Nanggung kalau hubungan kita dengan Allah hanya formalitas saja. Apalagi kita menganggap Allah hanya beban saja. Wong kita sudah ngaku jadi orang beriman. Kita sudah bersaksi. Ya jangan tanggung-tanggung. Mari beragama sepenuh daya, sepenuh hati. Lanjut. Beliau bilang juga begini. Jangan rusak kebahagiaanmu dengan kekhawatiran. Jangan rusak pikiranmu dengan pesimisme. Jangan rusak kesuksesanmu dengan kecurangan. Jangan rusak optimisme orang lain dengan menghancurkannya. Dan jangan rusak harimu dengan melihat hari kemarin. Ini hal-hal yang sering mengacaukan hidup kita. Khawatir, pesimis, curang, jahat sama orang lain, dan terbelenggu oleh masa lalu. Kalau kita bebas dari 5 hal ini, hidup kita akan lebih bahagia. Mari kita hidup dengan bahagia, tenang, kekhawatiran, mari kita sisihkan, kita pasrahkan saja semua pada Allah. Mari berpikir yang jernih, jangan pesimis. Mari hidup yang lurus saja, jangan curang. Jangan dikira, saya curang tetap bisa sukses kok Pak.
Kesuksesan itu tidak akan bisa kamu nikmati secara maksimal kalau jalannya adalah kecurangan. Karena kamu sendiri yang tahu, hatimu tidak bisa dibohongi. Meskipun kalau ditanya orang mungkin kamu bisa punya 1001 alasan. Engkau sendiri yang tidak tenang oleh kecuranganmu. Jangan dengki sama orang lain, ingin menghancurkan orang lain. Karena orang lain itu adalah bagian dari diri kita. Atmosfer hidup ini ditentukan oleh lingkungan dan orang lain sekeliling kita. Dan jangan terbelenggu oleh masa lalu. Ini ada kalimat menarik. Sabar adalah ketika hati tidak meratap dan mulut tidak mengeluh. Ketika Allah memberi cobaan kepadamu, itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Saat Dia menghapus sesuatu yang menjadi milikmu, itu hanya mengosongkan tanganmu untuk menerima satu pemberian yang lebih besar. Ini kalau kita sadar ya, apapun yang diberikan oleh Allah, pasti sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Tidak ada satupun yang diberikan oleh Allah itu sia-sia. Termasuk ujian, cobaan, musibah, kesedihan. Pasti pada akhirnya kita akan ketemu yang jauh lebih besar hikmahnya. Nah, jadi kalau Allah mungkin mengambil atau menghapus apa yang kita miliki, kemungkinan sebenarnya itu sedang mengosongkan tangan kita agar nantinya bisa dapat anugerah yang lebih besar. Karena kalau tangan kita sudah terlalu penuh, tidak ada tempat lagi untuk anugerah yang mau diberikan. Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh setan selain melihat seorang mukmin yang berhati murung. Orang beriman harusnya bahagia. Ada banyak nikmat Allah dianugerahkan pada kita. Kalau kita berhati murung, pikiran kita mesti negatif terus, pesimis terus. Tidak bahagia, tidak bersyukur. Sebanyak apapun nikmat yang diberikan tidak kita akui. Dan itu setan senang. Karena orang yang berhati murung berarti orang yang tidak pernah bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang kufur. Kekufuran adalah targetnya setan, targetnya iblis untuk menyesatkan kita. Ada kalimat lagi yang mungkin terkenal dari beliau. Tangisan taubat seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbih seorang yang sombong. Ini menyadarkan kita seperti saya bilang tadi, bagaimana kesombongan itu menghancurkan kita, menjauhkan kita dari Allah, tidak kompatibel dengan kondisi manusia dan kemanusiaan. Karena hakikat diri kita adalah makhluk yang banyak kurangnya, banyak lemahnya. Tanpa Allah bahkan kehadiran kita ke muka bumi ini itu pun bisa tidak ada. Kita hanya makhluk yang diadakan. Jadi kalau kita sombong, kita lupa hakikat diri kita yang hadir sementara saja di muka bumi seizin Allah. Jadi tangisan taubatnya seorang pendosa lebih dicintai Allah daripada tasbihnya orang yang sombong. Ini pesan juga untuk kalian. Ketika kamu tidak memiliki pengetahuan, seseorang bisa saja membawakan kotoran kepadamu dan kamu akan percaya bahwa itu bisa jadi emas. Makanya penting kalian belajar. Kalau kalian tidak pinter, kalian akan dipinteri orang lain. Kalian tidak tahu ilmunya, maka kalian akan dimanipulasi, disesatkan. Jadi ketika kamu tidak punya pengetahuan, orang bisa saja membawa kotoran padamu dan kamu percaya kotoran itu bisa jadi emas. Karena memang tidak ngerti ilmunya. Satu lagi, ini juga quotes-nya menarik.
dunia ini ibarat bayangan. Kejarlah dia, dan engkau tidak akan pernah bisa menangkapnya. Balikkan badanmu darinya, dan dia tidak akan punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Jadi menghadapi dunia ini, jangan biarkan kalian yang mengejarnya. Biarlah dunia yang mengejarmu. Jadi, karena dunia ini seperti bayangan. Kalau kita mengejar-ngejar dunia, itu biasanya kita tidak akan bisa dapat apa-apa. Hasilnya banyak kecewa, banyak tertipu. Maka tidak usah dikejar dunia itu, maka kebalikannya. Dunia itu sendiri yang akan mengikutimu, mengejarmu. Boleh dicoba. Fokuskan perhatianmu pada selain dunia, maka dunia akan mengikutimu. Kenapa sekarang rasanya sulit sekali kamu mendapatkan hal duniawi ini itu? Karena selama ini kamu terlalu mengejarnya. Biarlah dunia jadi efek saja. Biarlah dunia jadi bonus saja dari perjalanan kita yang sepenuhnya menuju Allah. Jadi yang kita tuju mari Allah saja. Melakukan apapun kita niati lillahi ta'ala untuk Allah, mencari keridhaannya Allah. Dari situ dunia otomatis akan kita dapatkan. Jadi biar dia yang ngejar kita. Kita belajar sepenuh hati lillahi ta'ala. Tidak pakai target-target duniawi. Kerja juga begitu. Nah, kalau kita mengejar Allah, ya mungkin efek-efek duniawinya dapat, tapi tujuan utama tidak terabaikan, yaitu Allah. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Kitab Madarijus Salikin. Mohon maaf malam hari ini tidak bisa banyak mencuplik dari kitab, hanya bagian-bagian awalnya saja, karena itu tadi kitabnya memang sangat tebal. Malam hari ini kita hanya semacam nyemil saja. Semoga nanti ada waktu, mungkin sesi kajian yang lain, mungkin tidak di Ngaji Filsafat, yang mengkaji kitab itu dari awal sampai akhir. Atau silahkan teman-teman mengkajinya, kelihatannya terjemahannya juga sudah ada. Saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.